tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Puji. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Bu Puji. Gimana? Terima kasih, Bu, atas waktunya. Telah memberi kesempatan saya untuk bisa berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Terkait ini, Bu, saya ada tugas dari CGP Angkatan 9 itu terkait dengan pengalaman dari kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Sewu, Ibu, apakah Ibu pernah mengalami kasus dilema etika dan bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral? Oke. Oke, terima kasih sekali Bu Puji. Ini untuk seorang pemimpin atau kepala sekolah untuk kasus-kasus seperti itu ya selalu ada, Bu. Begitu dimanapun instansinya selalu ada apa yang dinamakan dilema etika atau bujuk moral. Kalau masalah bujuk moral itu lebih mudah, Bu, karena kita hanya taunya itu benar atau salah. Benar menurut regulasi atau menurut aturan, atau salah. Ketika benar ya udah oke, tapi ketika salah maka ada konsekuensinya. Itu mudah, okay? Tetapi yang agak rumit itu di dilema etika. Ya, dilema etika itu karena benar melawan benar, benar sesuai aturan melawan benar sesuai moral. Ya, nah disinilah letak kepala sekolah atau seorang pemimpin itu diuji bagaimana dia harus mengambil suatu keputusan manakala ada dua hal yang sama-sama benar tetapi harus milih salah satu di antaranya. Jadi selangkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama biasanya identifikasi, Bu. Identifikasi apa sih permasalahannya yang real. Ya, setelah kita tahu, kemudian siapa saja yang terlibat di permasalahan itu. Apakah individu atau komunitas ya. Kemudian dari identifikasi itu nanti kita bisa berembuk dengan teman-teman, ya, tim atau waka, tim pengembang begitu ya, atau kalau siswa berarti melibatkan wali kelas, guru BK dan sebagainya. Nah, kalau guru atau karyawan maka kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah itu. Kemudian dari itu nanti kita kaji opsi mana yang paling benar atau sesuai, baru kemudian kita selesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Begitu, Bu Puji, nggih. Yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi untuk mengambil sesuatu yang memang sama-sama benar, biasanya kalau per individu ya kita sharekan dulu di rapat, Ibu, atau di pembinaan, tetapi kita nggak menjemput nama. Misalnya ada suatu permasalahan, setelah itu kok kita ini mengacu ke bujuk moral, maka apa yang menjadi kode etik kita kedepankan. Tapi ini dilema etika, maka kita menujunya ke visi misi sekolah itu, budaya sekolah itu ya. Setelah itu kok tidak ada perubahan, maka kita panggil secara face to face untuk mengadakan pembinaan, baru kita musyawarahkan dengan tim pengembang sekolah. Begitu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, Ibu, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini
langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. untuk mengatasi hal tersebut, nggih. Jadi untuk itu kita ya tadi itu pertama identifikasi ibu ya. Dari kasus itu biasanya di sekolah itu kepala sekolah bingung untuk contoh nggih Ibu. Contoh kita ada seorang guru. Dia punya kewajiban untuk mengajar anak-anak. Tetapi dia ada tanggung jawab moral ibunya yang sakit ya. Dua hal ini kita tidak bisa tutup mata. Kebijaksanaan dari pemimpin itu tapi tidak serta-merta. Mengapa kita harus melihat dampak akhirnya? Manakala ini kita ibaratnya ini kita hanya sesaat, dalam artian tidak mengkaji, tidak mengidentifikasi, maka keputusan sesaat di hasil akhir nanti berdampak yang tidak bagus begitu. Oleh karena itu biasanya siapa yang terlibat di sana ya, kita utamakan siswa ya. Ketika siswa itu memang tidak dirugikan dalam artian tidak terbengkelai ya, maka kita bisa mengambil kebijaksanaan yang lebih. Tetapi kalau siswa ini sampai terbengkelai ya, maka kami selaku yang dituakan di sini kita kaji kembali ya, kembali mbok jere sapa, dalam artian di sana kita memperoleh opsi yang lain dari yang benar salah. Tiba-tiba ada mukjizat, ini ada solusi yang terbaik begitu Bu. Jadi biasanya kasus-kasus seperti ini yang ada di sekolah kami Bu. Seperti itu Bu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu efektifkan dalam mengambil keputusan agar lebih efektif? Ya, agar lebih efektif biasanya saya menyederhanakan permasalahan Bu. Permasalahan yang ketone kelihatannya besar, itu besar, maka kita ambil, kita pilah-pilah, ternyata kasusnya ini begitu. Dari itu nanti kita ranahnya kita lihat tadi, yaitu ke apa ini bertentangan dengan regulasi atau tidak. Pelanggaran-pelanggaran misalnya ini menyebabkan ketidaknyamanan sekolah dan lain-lain apa tidak. Hal-hal seperti ini yang kemudian kita permasalahan yang ada kita urai ya, akhirnya dari hasil yang penguraian itu harapan kita tidak mengganggu dalam artian persekolahan. Seperti itu Ibu. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Tantangannya di sini antara kebijaksanaan dengan regulasi Bu. Jadi saya berusaha untuk kekeh di aturan, tetapi tidak bisa kita melalaikan kebijaksanaan, kepedulian terhadap tenaga atau siswa. Nah, hasil akhir ini nantinya biar tidak berdampak. Jadi ada 3 kategori atau 3 keputusan yang harus diambil. Kita harus memperhatikan kepedulian moral kita terhadap sekolah anak-anak kita atau guru kita. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi regulasi yang ada, kemudian hasil akhir. Hasil akhir ini nanti yang dicapai jangan sampai terulang kembali, kemudian tidak ada rasa Bu, toleransi dengan teman atau bertentangan lah istilahnya ya. Kepedulian itu ibaratnya itu pilih kasih KS saya dan sebagainya, itu tidak bisa. Maka kita harus di situ letak kepala sekolah harus bisa ya, hasil akhir ini harus untuk semuanya ya, untuk mengatasi. Selanjutnya Ibu, apa dalam Ibu memiliki sebuah jawaban tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Ibu langsung di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Bu? Ya, untuk jadwal tertentu tidak Ibu, tetapi kami membuat skala prioritas ya, karena kasus-kasus itu kan datangnya tidak terjadwal begitu istilahnya, tidak sama kasus antara yang satu dengan yang lain. Maka prioritas mana yang kita
yang utama dulu yang kita ambil, sehingga tidak ada jadwal khusus hari ini menyelesaikan, karena prinsip saya semakin cepat selesai semakin baik, begitu. Okay. Tergantung situasi. Tergantung situasi, betul. Okay. Selanjutnya Ibu, adakah seorang atau faktor yang mempermudah, membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya. Tentu saja ada Ibu. Saya punya teman-teman yang luar biasa ya, stakeholder yang ada di sekolahan kita, ada orang tua siswa, ada komite, Bapak Ibu guru. Disitulah mereka itu yang mensupport, memberi masukan, kemudian berdiskusi, berkolaborasi, kerjasama. Ini yang luar biasa, karena hanya kalau keputusan hanya dari kepala sekolah itu biasanya ketika ada permasalahan kita yang seorang memutuskan, ketika ada sesuatu tidak menjadi apa ya Bu, keputusan bersama ya, maka lebih sulit untuk ya mengawal keputusan itu Ibu. Oke. Ini yang terakhir Ibu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran saya yaitu butuhnya komunikasi, kolaborasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Permasalahan di mana kita tidak bisa melupakan ada etika moral di sini ya. Walaupun etika moral, tapi kita selaku ASN atau PNS atau SDM yang ada di sekolah menjunjung tinggi visi misi dalam menyelesaikan suatu persoalan ya. Dari budaya sekolah itu yang ini. Jadi yang pertama itu kita lihat di mana ya suatu kebijakan ini atau keputusan ini, hasil akhir yang kita capai itu adalah milik kita bersama, tidak milik perseorangan. Begitu Ibu. Oke. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan. Amin. Dan selalu ya Allah. Selalu bijak dalam mengambil keputusan. Amin, amin Ibu. Bu Puji, terima kasih sekali. Ini sudah luar biasa. CGP hebat begitu, oke? Masih belajar Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Saya mohon undur diri. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan Bu Puji juga diberi kesehatan, keselamatan ya, mendampingi anak-anak yang luar biasa, anak-anak generasi emas ya 2045 besok. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Monggo nderekke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak bersedia untuk wawancara terkait tugas CGK Pancasila, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan pada Indonesia. Yang ingin saya tanyakan Bapak, pernahkah Bapak mengalami kasus pidana? Dan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut masuk ke dalam hukuman etika atau masuk ke dalam keputusan moral? Dari yang disampaikan, orang yang disampaikan, selama ini kami belum
dan hukum itu saja itu. Tapi ya selama ini secara spesifik saya belum. Kalau saat ini belum, mudah-mudahan tidak ada yang pakai. Andai kata ada, bagaimana mengambil keputusan terutama sama status seperti Ya ini bisa kami menghadapi yang jelas yang kami mungkin tidak bisa berdiri sendiri, bisa pendapat kepada sekolah dan guru dan bangsa juga bisa melihat dari beberapa sisi. Dari pertama nanti termasuk pada dengan kita kalau kemudian nanti kabarnya tidak menggunakan orang tersebut yang jika ini terjadi, nanti bisa disampaikan langkah-langkahnya sama Bapak. Untuk efektifnya dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Paling efektif. jadi kalau misalnya ini terjadi tidak yang kami mengidentifikasi masalah itu, kita mengumpulkan informasi itu kami mencari solusi dan serta mempertimbangkannya sehingga kami membuat keputusan akhir pertimbangan ini berjalan adalah ini mengambil persoalan itu orang itu yang terkait dengan politika, kemudian menanyakan permasalahannya, menggali informasi sehingga nanti kami bisa mendapatkan solusi atau tergantung dari tingkat permintaan atau tingkat permasalahan itu. Ini karena belum terjadi ya Pak, mungkin tantangan juga belum Bapak alami ya. Selanjutnya jika Bapak memiliki sebuah jawaban dalam menyelesaikan tersebut, apakah Bapak harus menyelesaikan yang cepat atau menyelesaikan dengan jalan tertentu? Ya, kalau menurut saya apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang menyelesaikan langsung Terima kasih atas waktunya. supaya masalah ini Saya berikan kesimpulan yaitu terkait dengan pengambilan keputusan hal lain lah kita akan mengambil yang ingin saya tanyakan Bapak, pernahkah Bapak mengalami kasus dan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut masuk ke dalam pidana atau masuk yang bersangkutan terima kasih. Jadi setelah masalah itu bisa diselesaikannya bisa bukan satu pihak dari yang disampaikan bukan yang ditanggapi ada solusi masalah itu melalui pembangunan sama atau video yang kalau selama ini kami belum jika hal ini terjadi menurut Bapak itu faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari mana saja atau mana saja? ya jadi ini yang terkait dengan film jadi kami orang mempelajari kita mungkin tidak cukup melakukan sinematika itu kan
situasi yang terjadi sekolah ini kan ada seorang pimpinan ini di kalau ada waktu kepala sekolah yang keduanya benar moral kadang bisa bertentangan ya kalau tidak juga mungkin itu memang ya situasi yang perwakilan ya antar murid ya antar ini jadi kebetulan yang kalau memang itu terjadi bagaimana untuk identifikasi tentunya dari semua ya melihat dari permasalahan yang ada kita kalau siapa suatu saat ya suatu saat dan tidak terjadi ya Bapak mengalami dilema etika moral kami intinya kalau hal-hal itu tidak terkait Bapak mau bagaimana? aturan advokasi ya tadi misalnya kalau hukum itu ya masih pada dilema kalau pelanggaran itu memperolehkan itu menurut saya itu tapi yang selama ini secara spesifik saya belum Andai kata ada bagaimana Bapak ya ini jika terima kami kasih Bapak menghadapi dua banyak yang jelas ya kami mengalami itu ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Kami bisa semoga ke depan Bapak mendapat bijak dalam mengambil keputusan warga untuk sekolah kebaikan bersama. guru Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Sekolah ini ya. melihat Terima kasih Pak menjadi dari beberapa sisi sudah meluangkan permasalahan yang waktu. baru nanti Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih juga ini ya saya juga dari wawasan baru bagi saya akan ada istilah sebenarnya mungkin ya seperti ini apa ya pernah ada juga tapi mungkin istilahnya itu kan oh ternyata ya mudah-mudahan ini tidak terjadi saja kalau momennya ada ya kita sama ya siap. jadi kalau misalnya ini jadi kalau menurut saya apa yang paling efektif itu yang menyelesaikan langsung di tempat itu jadi supaya masalah itu bisa segera terselesaikan ya tidak mungkin berlarut-larut mungkin ya seperti hal lain lah kita akan mengambil yang bersangkutan kemudian biasanya kami kan kalau ada peluang itu dengan cara mencatat di buku ya, pembinaan ya misalnya yang bersangkutan dan pimpinan ya setelah permasalahan itu bisa diselesaikan ya. Itu bukan satu pihak tapi yang bersangkutan juga ikut menyepakati ada solusi ya solusi permasalahan itu dan berkaitan dengan dilematika atau mungkin urusan moral ya. Jadi kalau lebih senang kalau ya kita secara langsung Jika hal itu terjadi, menurut Bapak itu faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari mana saja atau apa saja? ya jadi ini yang terkait dengan dilematika atau urusan moral memang akan ya pelan-pelan bisa mungkin tidak cukup satu orang ya kita sebagai pimpinan ini di sekolah itu kan pimpinan itu dibantu oleh wakil kepala sekolah atau mungkin guru-guru senior yang punya pengalaman juga atau tidak juga mungkin kita punya perwakilan yang murid ya komite kan kita bisa
dalam yang diambil itu ya tidak bukan ya, tapi ya Jadi dari semua jawaban yang telah disampaikan, kalau suatu saat mudah-mudahan tidak terjadi ya, Bapak mengalami dilema etika, Bapak mau bagaimana? ya tadi sebenarnya kalau memang ini terjadi ya kami mohon pendekatan ya individu ya. Jadi masalah ini jangan diselesaikan di forum kami ya menjaga kerahasiaan yang melaporkan ya karena ini menunjukkan benar dan salah dan masalah yang agak sensitif ini ya perkembangan mungkin norma atau apa namanya lalu misalnya yang tidak bisa administratif mungkin tadi yang dari masalahnya kita solusi bersama-sama mediasi dan gerakan yang sama-sama Terima kasih Bapak atas jawabannya karena alhamdulillah Bapak tidak mengalami mudah-mudahan tidak. Jadi semoga ke depan Bapak selalu bijak dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan untuk memimpin sekolah ini ya. Terima kasih Pak, hanya itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. terima kasih juga ini ya saya sudah ini jadi wawasan baru bagi saya kan karena bisa sebenarnya mungkin ya seperti ini ya pernah ada juga ya. Tapi mungkin istilahnya ya kan oh ternyata masalah itu ya mudah-mudahan ini tidak terjadi saja dan pokoknya ada ya kita insya ya siap. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi